Halo teman-teman, kini kita mau install Clipper di STB bekas ya. Tipe STB-nya itu HG680P ya. Yang modelnya seperti ini. Nah, untuk melakukan penginstalan Clipper, kita membutuhkan pertama STB itu sendiri, terus micro SD untuk bootloadernya, terus SD card. SD card ini untuk nge-flash 3D printnya, mesin 3D printernya, terus card reader ya untuk burning firmware-nya ke SD card. Nah, hal yang pertama itu kita harus install STB ini ke Armbian ya, OS. Nah, tapi pastikan untuk STB-nya itu sudah di-unlock dan sudah di-root ya, supaya bisa booting melalui micro SD card. Nah, untuk proses selanjutnya kita langsung aja membuat bootloader daripada atau firmware daripada Armbian OS-nya. Oke, langsung aja kita buat. Untuk prosesnya yang pertama kita akan burning OS Armbian terlebih dahulu. Jadi yang kita butuhkan di sini Balenizer. Ini Balenizer. Nanti untuk detail-detail apa saja yang dibutuhkan ada di deskripsi video. Jadi kita buka Balenizer. Nah, terus kita klik ini, flash from file. Terus kita cari OS Ambien yang sudah kita download. Nah, nanti file downloadnya akan saya taruh juga di deskripsi video. Nah, untuk yang saat ini saya menggunakan yang Ambien Pulse E515 ya, yang ini, yang 139 versi server. Kita klik aja, kita open. Nah, kemudian kita tancapkan micro SD card yang melalui card reader pada laptop atau PC. Oke, setelah itu kita pilih. Pastikan di sini tidak salah pilih drive ya. Pilih sesuai dengan drive untuk SD card-nya. Ini terus select, terus kita flash. Nah, untuk proses flash ini membutuhkan waktu. Ini tergantung dari SD card dan mic dan card readernya ya. Kalau yang 3,0 akan lebih cepat. Kita tunggu aja proses burningnya sampai selesai. Nah, ini proses install atau burningnya sudah selesai. Langsung kita tancapkan ke STB-nya. Kita close, kita cancel, kita cabut dulu.
Nah, selanjutnya kita masukkan micro SD-nya. Terus kita butuh HDMI ya, pasang di sini. Kita butuh keyboard. Terus kita butuh internet, kabel LAN. Terus power dari STB-nya. Oke, kita langsung nyalakan. Nanti kita akan lihat proses booting di awal. Oke, sekarang sudah mulai boot. Kita tunggu sampai selesai proses bootnya. Pengaturan router ya yang kita punya untuk mengetahui IP daripada STB. Kita cek dulu di pengaturan router. Ini sudah ada ya IP-nya. Ini IP yang dapat 103. Terus kita buka PATI atau putih, kita masukkan IP daripada STB di sini. Terus kita open, kita accept. Nah, untuk login pertama kali kalian bisa cek di sini ya, tempat kita download OS-nya. Di sini. Ya, root username-nya, password-nya 1234. Oke. Kita ketik 1234. Oke, sudah masuk ya. Kita diminta buat password baru. Satu. Ini kita minta bikin username. Saya buat PI saja. Passwordnya kalian buat lagi password. Ya, set using again location. No. Satu lima tiga. Nah, ini sudah ya, sudah terinstall Albion OS-nya. Selanjutnya kita akan install. Ini kan sudah terinstall, tapi dia masih di SD card
Jadi ini bootingnya, OS-nya tersimpan di SD card. Nah, kita mau pindah OS ini dari SD card ke internal STB ini. Jadi STB ini nanti full hanya untuk server 3D printer. Jadi ketikkan pada komennya Armbian install, ini copy aja. Pati paste di sini, install Armbian. Nah, sesuaikan dari tipe STB-nya HG680P 105 ID. Kita ketik 105. Kita pilih 1. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini instalasi sukses ya. Sekarang cabut power dan cabut SD card-nya, terus kita boot ulang lagi. Oke, kita coba ya. Saya matikan. Sekarang saya hidupkan lagi. Saya akan panggil menggunakan pati kembali. Saya cek dulu IP-nya masih sama atau beda. Oh, IP-nya dapat 11 kan. Coba saya panggil. Oke. Oke, sudah berhasil ya. Jadi sekarang untuk OS Armbian-nya sudah tertanam di eMMC. Nah, selanjutnya kita akan update terlebih dahulu. Kita copy aja ini komennya. Lalu kita pakai tambah sudo di depannya. Nah, password. Kita proses update. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, untuk proses dari update sudah selesai. Jadi untuk proses install Armbian OS di STB HG680P-nya sudah selesai. Untuk proses selanjutnya, kita akan melakukan penginstalan Clipper. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menginstal Clipper Installation and Update Helper. Nah, caranya kita tinggal ikuti daripada instruksi untuk download dan penggunaannya. Jadi ada 3 step sih.
Ini step satunya, step 2 dan step 3 ya. Kita langsung buka PATI ya. Terus kita pastikan IP address-nya di sini masih 31.1. Kita klik open, kita login lagi. Oke, terus kita copy perintah dari ketiga step ini ya. Yang pertama ini kita copy, terus kita paste di sini, klik kanan, terus enter. Masukkan password. Tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, kita lakukan step kedua, ini copy, terus paste di sini, terus enter. Setelah selesai, kita lanjutkan ke step ketiga, copy, paste di sini, enter. Ya, ini sekarang sudah terbuka Clipper installation and update helper-nya. Nah, kita akan melakukan penginstalan Clipper. Yang pertama, kita klik satu, kita ketik satu untuk install. Yang perlu kita install pertama itu Clipper. Maka kita sesuaikan untuk mengetik angka 1. Enter. Di sini kita akan menggunakan Python 3 karena recommended-nya. Kita ketik 1, enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan berapa printer yang akan kita gunakan. Karena saya menggunakan 1, jadi saya 1 saja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai penginstalan Clipper dan Python-nya. Oke, proses penginstalan telah selesai. Kita ketikkan B untuk kembali dan kita bisa cek pada tampilan Clipper install, artinya Clipper sudah terinstall. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Moonraker ya. Nah, untuk itu kita ketik 1. Terus di sini Moonraker ada pada 2, maka kita ketikkan 2. Install Moonraker, yes. Ketikkan Y, enter. Tunggu prosesnya sampai selesai.
Nah, untuk penginstalan Moonraker telah selesai. Kita coba cek ya. Kita ketik B untuk kembali. Nah, di sini Moonraker terinstall statusnya. Oke, selanjutnya kita akan menginstal. Ini ada dua sebenarnya, Mainsail atau Fluid. Nah, ini kalian boleh pilih salah satu saja. Di sini saya memilih Mainsail karena lebih terbiasa menggunakan Mainsail ya. Atau kalau kalian mau pilih Fluid silahkan. Tapi di sini saya mau milih Mainsail. Kita harus pilih salah satu. Jadi saya akan install Mainsail. Kita ketik satu untuk install. Terus kita pilih Mainsail 3. Nah, kita tunggu proses penginstalan Mainsail-nya. Di sini kita diminta untuk menginstal makro ya. Kita ikutin recommended-nya aja. Kita ketik Y. Kita tunggu sampai selesai. Ya, ini sudah selesai. Nah, untuk mengeceknya kita tekan back atau B. Kita cek. Wah, di sini Mainsail terinstall. Nah, selanjutnya kita akan menginstal daripada yang namanya Cronus ya. Ini install Cronus. Jadi, untuk penginstalnya kita ketik tadi kita ketik satu, baru kita cari di sini Cronus itu ada di 12. Jadi fungsinya dia ini untuk USB webcam yang akan kita hubungkan ke STB-nya untuk kita agar bisa memonitoring melalui webcam. Jadi kita ketik di sini 12. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini kalian enter saja, tekan Y terus enter. Reboot now. Nanti saja ya, karena kita tidak langsung mencoba daripada webcamnya. Kita pilih N, enter. Oke, kita ketik B untuk kembali. Nah, kita bisa cek di sini Cronus sudah terinstall. Nah, untuk basic dari penginstalan Clipper itu ini sudah ya. Clipper sudah, Moonraker sudah. Terus di sini kalian bisa pilih Mainsail atau Fluid ya, terserah Anda pada pilihan Anda. Terus Cronus sudah terinstall. Artinya ini secara basic sudah bisa digunakan. Oke, kita coba keluar, kita tekan key untuk keluarnya. Nah, ini sudah keluar. Sekarang kita coba apakah Mainsail ini sudah bekerja. Ya, kita buka browser, kita masukkan IP dari
STB-nya titik 11 ya, ini sesuai dengan yang di router kita dapat 31.11. Kita akan coba enter. Oke, untuk main shell sudah terinstall, tapi untuk setting-settingnya agar terhubung dengan 3D printer dan firmware 3D printernya juga harus kita buat. Nah, untuk pertama kali setelah kita selesai pada bagian basic penginstalan Clipper, kita akan cek di bagian mesin. Di sini kita perlu melakukan update manager. Kita cek for update. Oke, yang belum update ada di sistem ya, ini perlu kita update. Klik di sini, tunggu prosesnya sampai selesai. Untuk proses update-nya telah selesai ya. Jadi ini untuk basicnya sampai proses di penginstalan di STB ini sudah terinstall Clipper dan sudah dibuka, bisa dibuka main shell-nya. Tapi kita belum terhubung ke 3D printer dan kita belum membuat firmware untuk 3D printernya. Jadi yang harus kita lakukan adalah membuat firmware untuk 3D printernya. Dan ini masing-masing printer itu berbeda ya. Jadi tidak bisa firmware yang saya buat ini dipakai untuk printer lain. Jadi harus disesuaikan dengan printer yang digunakan masing-masing. Ya, jadi kita lanjut untuk membuat proses setting selanjutnya dan firmware 3D printernya agar Clipper yang ada di STB ini bisa terkonek ke 3D print. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita akan men-setting atau membuat firmware Clipper untuk mesin 3D print. Nah, di sini masing-masing mesin 3D print itu untuk membuat firmware-nya berbeda ya, tergantung daripada seri dan tipenya. Nah, kebetulan saya menggunakan seri Creality 6 SE, maka saya akan membuat untuk tipe CR6 SE. Nah, yang perlu kita cari yaitu settingnya. Nah, pertama kita ketik aja di Google tipe daripada 3D printnya, kemudian ketik misalnya kayak printer saya itu CR6 SE Clipper. Nah, di sini ada GitHub ya dari Keon. Kita klik aja. Nah, ini untuk printer yang sejenis dengan printer punya saya ya, CR6 atau CR6 SE. Nah, langsung aja kita setting. Nah, yang kita perlukan itu adalah file daripada CFG-nya. Jadi kita klik di sini. Nah, yang kita butuhkan itu dua konfigurasi. Yang pertama ini CR6, ini konfigurasi daripada makro. Kita download saja ya. Ini saya download.
Sudah. Terus, nah di sini ada 3 tipe mainboard. Nah, pastikan mainboard yang di printer kalian itu yang sesuai dengan yang kita pilih. Nah, untuk mainboard punya saya itu ada di printer Creality 45.2 yang ini. Jadi saya download yang ini. Saya download. Nah, ini sudah 2 file sudah terdownload. Nah, di sini kita akan membuat firmware-nya. Di sini ada keterangan kalau untuk membuat firmware, kedua file tersebut harus di-copy ke dalam STB yang sudah kita install firmware Clipper sebelumnya. Jadi untuk masuk ke STB itu kita harus membutuhkan aplikasi seperti WinSCP ya. Nah, kita di sini dia yang CR6 itu tetap namanya, tapi yang motherboard ini harus di rename menjadi printer.jfg. Oke, kita ambil filenya dulu. Ya, ini yang saya pisah dulu. Yang ini tetap, yang ini saya harus rename ke printer.jfg. Ya, seperti ini ya. Nah, tinggal kita buka WinSCP. Kita masukkan IP-nya ya. Pastikan sesuai dengan IP STB. Terus masukkan di sini username-nya. Kita edit dulu ya kan. Karena username-nya itu PE. Passwordnya. Terus kita save. Oke. Save. Oke. Terus kita login. Yes. Masukkan password. Nah, ini sudah terbuka. Nah, kita lihat di sini di panduannya itu kita copy ke to home PE Clipper config. Oke. Clipper config. Ya, kita kopikan ke sini. Kedua file ya, baik CR6 dan printer CFG yang sudah kita ini rename tadi. Oke, kita copy aja. Kita cari foldernya tadi di D Clipper. Ntar Clipper no folder dulu. Yang ini. Nah, ini kedua filenya ini kita copy. Copy ke sini. Nah, ini sudah ya, satu yang di sini. Ini belum. Ya, ini sudah keduanya sudah tercopy. Terus kita kembali ke sini. Nah, kita akan menjalankan perintah komen berikut menggunakan putih, buka putih, masukkan IP address-nya.
Telepon, login aja. Nah ini, nah kita jalankan perintah ini ya. Kita copy aja. Ini cd clipper, enter, sudo clipper ke double, enter, password. Ini make config, enter. Nah ini sudah terbuka, jadi kita tinggal samakan aja dengan yang ini. Ini untuk yang board 452 dan 453, yang ini untuk board BTT. Karena kita pakai board yang ini, kita samakan yang ini. Jadi di sini mikro arsitekturnya STM32 ya. Kita arahkan STM32, oke. Prosesor modelnya F103. Ini bootloadernya di sini 28 kilobit. Terus serialnya Watt PA10, PA9. Ini ya. Oke. Setelah selesai, kita jalankan. Kita tekan key untuk keluar dan save-nya ya. Terus yes. Baru kita jalankan perintah make. Proses pembuatan firmware sedang berjalan. Nah, ini prosesnya sudah selesai ya. Yuk kita lihat. Nah, setelah itu kita tinggal copy hasil daripada pengolahan firmware tadi di directory home PE clipper out. Kita kembali ke WinSCP tadi. Kita cari folder itu clipper. Nama foldernya home PE clipper out. Nah ini ya, setelah di refresh baru keluar dia out. Kita cari file yang namanya ini clipper bin. Ini kita ambil ya, kita copy ke drive komputer kita di mana. Kita copy ke sini. Nah ini. Nah ini pembuatan firmware untuk 3D printnya sudah selesai. Tinggal kita flash ke printernya. Nah, firmware dari clipper bin tersebut kita copy ke SD card ya, untuk kita flash printer kita. Oke, saya tancap SD card ya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, SD card itu harus format 32 dan di
bitnya di 4096. Oke, kita format dulu. Kita format SD card-nya. Ya, di situ 32 dan bitnya di 4096 kita format. Oke. Oke, kemudian kita copy firmware yang sudah dibuat tadi. Sebelum di copy clipper binnya ini kita rename terlebih dahulu dengan nama firmware.bin ya. Sorry. Firmware.bin atau kalian jadi pastikan tidak salah penamaannya ya. Firmware yang ini ya, kita rename ya yang clipper bin tadi dengan firmware.bin. Nah, setelah di rename kita copy ke SD card yang sudah diformat tadi. Nah, tinggal di eject dan di flash ke 3D print yang akan kita gunakan. Oke, langsung saja kita flash. Masukkan SD card pada printer. Terus nyalakan powernya. Tunggu hingga proses flashing selesai beberapa menit. Setelah selesai langsung saja dipasang untuk perangkat-perangkatnya seperti USB webcam, USB untuk terhubung ke port printernya, kabelan ya kepada printernya. Selanjutnya kita buka main shell ya dengan memanggil IP address daripada STB di browser ya. 31.11 ya kita panggil. Di sini masih belum connect ya. Kita cek dulu di apa? Printer CFG-nya. Ini masih ini. Oke, kita ketik ini di apa? SSH atau PATI untuk mengaktifkan USB-nya. Kita copy, terus buka PATI. Kita buka baru aja. Satu sembilan dua. Kita kopikan ini. Terus kita enter. Ini ya. Kita sudah dapat ininya apa? USB serialnya, dia ada di port 0. Terus kita masuk ke config daripada Mansial machine. Dan terkonfignya ini kita kopikan aja yang ada ini. Copy semua yang
terus copy, atau bisa kalian upload juga bisa. Ini kita copy aja, kita masuk ke sini terus kita tindis ya, paste ya. Ini kita ganti, karena saya pakai mansial jadi saya ganti mansial ya, bukan fluid. Sial CFG. Nah, yang ini tadi kita kopikan hasil daripada ini tadi. Kan kita copy ke situ, copy, terus kita tindis di sini. Sudah, setelah itu kita save dan restart. 6-nya tidak exit, tidak keluar. Kita upload aja. Atau kita bisa upload juga kalau kita tidak mau copy. Clipper. Nah, ini sudah ada masuk deh. Main sial. Apa ini? Main file. Ini salah ya. Oke, kita cek. Ya, ini sudah tersambung ya. Artinya secara penginstalan Clipper pada STB dan 3D printnya telah berhasil, karena ini sudah tidak ada error lagi, keduanya sudah terhubung antara STB dan mesin 3D printingnya ya, ini sudah terhubung. Nah, sekarang kita mau setting daripada webcamnya. Kita cari setting di sini ya. Terus kita lihat di sini webcam, kita tambahkan. Jadi bikin cam, namanya di sini misalnya nama printernya QR. TPS-nya 25. Set webcam. Ini belum terhubung, tapi kita bisa. Ini kita ganti video 1 ya di Kronos. Nah, dia di video 0 tidak terbaca, coba kita ganti ke video 1. Terus kita save, restart. Apakah dia terbaca? Nah, sekarang webcamnya sudah terbaca ya. Jadi kita untuk webcam tadi kita harus edit dulu di Kronos config-nya dengan mengganti video 0 ke video 1 ya. Untuk setting di STB memang dia harus diganti dulu. Oke, nah ini sudah selesai semuanya. Secara ini penginstalan Clipper pada printer 3D Print Creality 6 SE sudah selesai. Sekarang kita coba untuk melakukan homing. Oke, kita homing. Nah, ini sudah jalan. Ini suhunya, dia mau memanaskan headbednya dulu. Ini
untuk pemanasan extruder ya. Jadi semua penginstalan telah selesai. Untuk setting-setting basicnya seperti apa? Seperti leveling dan segala macam kalian ada jalan di makro ini. Jadi tinggal ini untuk jalankan automatic bed leveling, atau kalian mau set pause pada layar, load filament, hot cleaning, ada di makro sini. Oke, itu aja untuk video penginstalan Clipper di STB untuk printer Creality 6 SE. Oke, terima kasih.